Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel ini. Nah, ini yang akan saya sharing kepada Bapak Ibu Guru terkait dengan update pendidikan dari tunjangan sertifikasi guru hingga krisis karakter siswa dan juga visi Komisi DPR ya yang memperjuangkan kesejahteraan Bapak Ibu Guru. Mereka menginginkan bahwa gaji guru itu minimal harus 15 juta ya. Ini nanti video-video beritanya akan saya sharing di sini ya. Tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya menginformasikan kepada Bapak Ibu guru bahwa bagi Bapak Ibu guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk pegangan guru dalam mengajar, pegangan siswa untuk belajar, modul-modul PPG, buku-buku PAUD, e-book untuk menambah penghasilan Bapak Ibu guru, ataupun beberapa banyak ya, ada ribuan PPT yang Bapak Ibu guru bisa download. Silakan Bapak Ibu guru mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video ini. Nah, jadi Bapak Ibu guru, sebelum kita masuk ke update dari tunjangan sertifikasi guru ya, jadi saya perlihatkan dulu beberapa media cetak itu menyebutkan ya di sini. Jadi gaji guru itu Rp 15 juta ya. DPR bongkar hitungan anggaran cuma 208 triliun. Kalau 208 triliun itu berarti hampir setara dengan MBG ya dalam untuk satu kali penganggaran ya. Artinya sebenarnya negara ini itu tidak kekurangan dana untuk kalau misalnya guru-guru itu digaji dengan 15 juta gitu. Nah, tetapi di media yang lain itu menyebutkan bahwa uh, ini ya, DPR usul gaji guru itu minimal 5 juta gitu. Jadi coba silakan Bapak Ibu guru berkomentar ya. Bapak Ibu guru lebih suka yang 5 juta atau yang 15 juta? Nah, tentu yang lebih besar, saya yakin seperti itu ya. Tapi ini adalah kita apresiasi dulu ya apa yang akan diperjuangkan oleh DPR, mengingat ini memang guru-guru itu masa justru kalah dari MBG gitu ya. Nah, sekarang kita masuk Bapak Ibu guru ke bagian ini dulu ya. Untuk update dari tunjangan sertifikasi guru. Jadi di sini Bapak Ibu guru, kebijakan pendidikan itu kabar terkait dengan tunjangan profesi guru itu pembaruan status pencairan untuk April 2024, baik itu yang Kemenak maupun yang Kemendikdasmen itu sekarang sudah ada sedikit perbedaan. Kemudian hitungan skala ekonomi untuk gaji guru dan oleh parlemen tadi yang DPR itu, kemudian kesenjangan infrastruktur krisis bullying ya di darurat rasio guru BK gitu. Nah, ini adalah status pencairan TPG per 15 April kemarin ya 2024. Jadi Kemenak itu sudah cair ya tanggal 15 April kemarin. Ini nominalnya itu sekitar 1,9 juta untuk non ASN melalui notifikasi melalui SMS ya dan atau mobile banking. Sedangkan Kemendikdasmen itu belum untuk saat ini ya karena memang masih cut off ya atau penarikan data dari Dapodik. Kemudian target SKTP-nya itu terbit tanggal 19. Kemudian target untuk Kemenkeu itu merekomendasikan pencairan tanggal 20 April. Nah, tentu Bapak Ibu guru akan bertanya-tanya bahwa kenapa lo Kemenak itu sudah dicairkan ya. Karena kalau Kemenak itu sekolahnya tidak sebanyak di bawah naungan Kemendikdasmen Bapak Ibu guru ya. Dan juga guru-gurunya juga tidak begitu banyak yang ada di bawah naungan Kemenak. Jadi wajar saja kalau Kemenak itu sudah dicairkan gitu. Tapi yang penting itu Bapak Ibu guru, data-data Dapodiknya tidak begitu ini ya. Tidak ada kekhawatiran sehingga SKTP itu bisa terbit sekitar tanggal 19. Nah, kemudian ini untuk skala ekonomi kesejahteraan visi parlemen ya atau anggota DPR. Jadi Wakil Ketua DPR itu menyebutkan bahwa gaji guru itu seharusnya 5 juta gitu ya. 5 juta. Jadi tapi saat ini rata-rata untuk gaji guru itu, ini diambil rata-rata Bapak Ibu guru ya, 3.470 ya. Ini rata-rata ini berdasarkan dari data Pusdatin. Nah, kalau misalnya dikalikan 5 juta itu berarti data simulasi yang akan didapatkan itu sebesar 17 triliun. Nah, kalau misalnya per bulan itu dapat anggarannya itu adalah 208 triliun ya per tahun gitu. Artinya negara itu sebenarnya mampu kalau guru-guru itu digaji misalnya 5 hingga 15 juta gitu ya. Nah, sayangnya kita justru kalah dari anggaran MBG gitu. Nah, saya juga tidak mengerti bahwa kenapa guru-guru itu masih menjadi nomor kesekian untuk
untuk berbicara terkait dengan kesejahteraan Bapak Ibu guru. Nah, coba Bapak Ibu guru berkomentar ya. Kalau seandainya Bapak Ibu guru itu digaji 15 juta per bulan, tapi tanpa TPG bagaimana? Seperti itu, ya. Kalau saya sih oke-oke aja ya. Kalau daripada kita harus menunggu TPG yang kadang tidak cair gitu ya, harus menunggu, harus kemudian harus update data di Dapodik dan lain sebagainya. Kalau saya mending 15 juta per bulan sudah jelas-jelas pasti gitu ya. Tapi silakan Bapak Ibu guru bisa berkomentar ya di situ. Nah, di mana Komisi 10 DPR RI itu sepakat 1000% ya mendukung kesejahteraan Bapak Ibu guru. Angka 208 triliun itu adalah simulasi kasar untuk membuktikan bahwa upah guru itu harus layak. Jadi tidak ada lagi istilah minimum guru harus sejahtera gitu. Memang harus disejahterakan ya. Kemudian realita kontrasnya jarak 1,5 jam menuju abad ke-19 ya, kalau kita lihat. Jadi sebenarnya masih banyak ya fasilitas-fasilitas sekolah itu yang tidak layak ya. Tetapi di sisi yang lain pembangunan infrastruktur itu terus berlangsung. Nah, ini adalah kalau kita lihat fasilitas fisik sekolah Romboing itu dengan jumlah murid membludak, tapi krisis digital ya, ratusan hingga ribuan titik blank spot tanpa sinyal di daerah seperti Mucang dan Sobang. Jadi kesejahteraan itu harus diberangi pemerataan. Laporan audiensi dengan Wamen Komdigi Nazar membuktikan masih banyak daerah berjarak dekat dari ibu kota yang tertinggal dalam kegelapan digital. Nah, kemudian untuk mutu pengajaran menghadapi tekanan eksternal, jadi ini ada ancaman eksternal, pengaruh buruk media sosial yang merujuk pada urgensi wacana pelanggaran sosmed bagi anak dan tantangan lingkungan masyarakat. Jadi tugas guru itu memastikan ilmu tidak terpisah dari realita, bukan sekedar didengarkan dan dihafal, melainkan dimengerti sebagai alat pertahanan hidup ya. Jadi hasilnya itu pembentukan karakter siswa yang kuat dan di tengah krisis kejiwaan. Nah, kemudian ini adalah fenomena gunung es ya, krisis mental dan bullying. Jadi puncak permukaan di insiden 1 April, percobaan bunuh diri siswa kelas 7 ya, jatuh dari lantai 5 ya, sekitar 10 meter di sekolah internasional. Korban ini berhasil siuman dari koma. Jadi bahwa permukaan korban bullying sistematik ya, krisis tekanan akademik, paparan informasi yang tak tersaing, dan tidak adanya ruang aman psikologis bagi siswa di sekolah menengah. Kemudian benteng yang hilang, darurat rasio guru BK. Jadi standar idealnya itu mendampingi 150 siswa ya untuk satu guru BK, tapi realita di lapangan itu 4 guru BK itu bahkan 0 untuk menghadapi siswa. Jadi kewalahan hingga mendapatkan 1000 siswa ya. Ini menghadapi ledakan krisis kejiwaan siswa, mampukah sekolah bertahan tanpa benteng pertahanan utama? Kemudian ini sintesis persamaan linear pendidikan nasional. Jadi pertama, guru harus memang sejahtera dan makmur ya, kemudian mutu pengajaran harus meningkat, dan juga pendidikan nasional itu harus maju. Saya yakin bahwa dengan meningkatnya kesejahteraan Bapak Ibu guru, maka pendidikan nasional juga itu akan otomatis maju ya. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.